Nama saya Faiz Fujatul Munaisma, santri Pondok Darul Fikri Sidoarjo. Saat sedang terjadi wabah atau virus corona seluruh dunia bahkan Indonesia, sehingga korban dari menular virus tersebut sampai ribuan di Indonesia. Namun wabah ini bisa kita sebut sebagai coronavirus atau COVID-19 yang pertama kali muncul dari provinsi Wuhan di negara RRT. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan uraian mengenai pengetahuan saya mengenai apa itu coronavirus, COVID-19, physical distancing, new normal. Nomor 1. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan dari berbagai negara-negara ini. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah ini di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi banyak negara di seluruh dunia, termasuk kota pahlawan kita, Surabaya, atau negara Indonesia. Apa saja gejala COVID-19? Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki kita. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Sebagian besar orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1-5 COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia atau lansia, dan orang-orang dengan punya penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan batuk disertai dengan kesulitan bernapas atau sesak nafas, nyeri pada dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus atau nyeri di dada. Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda terlebih dahulu, sehingga Anda dapat disangkakan ke fasilitas kesehatan yang tepat atau rumah sakit. Bagaimana cara COVID-19 menyebar? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk. Dengan istilah jarak sosial, social distancing, jarak fisik. Karena itu benar-benar tentang terpisah secara sosial, kita perlu tetap bersatu, tetapi hanya dengan cara virtual. Menjaga jarak secara fisik berarti tetap membeli bahan makanan. Isolasi dari orang lain adalah cara untuk mencoba membatasi penyebaran COVID-19. Jarak fisik sangat penting dalam membantu mencegah penyebaran COVID-19. Jika orang terus menentang perintah, itu akan memiliki efek yang tidak baik, menghancurkan. Jika orang tidak melakukan ini, kami akan terus melihat semakin banyak kasus dan kemudian rumah sakit kami dipenuhi dan orang-orang akan mati karena tidak ada tempat tidur yang cukup atau cukup ventilator. Manusia adalah makhluk sosial, jadi penting bagi kita untuk memikirkan kewajiban untuk saling membantu melewati wabah ini. 4. Apa itu new normal? Tatanan kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan menghindari kerumunan. Kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. Siapapun yang mengelola tempat umum, tempat kerja, sekolah, dan tempat ibadah harus memperhatikan aspek ini. Bahkan kita berharap harus menjadi kontrol terhadap kedisiplinan masyarakat. Untuk merealisasikan skenario new normal, kita harus mengaktifkan kembali cara-cara hidup dengan kenormalan yang baru. Oleh karena itu, kami ingatkan kembali untuk rutin cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila keluar rumah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.